Buku apa, bro? Iya deh. Main banget ya bukunya guys, ceritanya. Bukunya biasa. Cak Nun. Marquesot bertutur. Marquesot apa gue? Ya wis lah ya kan. Tuturnya Marquesot. Iya. Ngembusa apalah Marquesot pokoknya. Berapa harga kebahagiaan? Iya. Berapa? Kira berapa? Ini Kebahagiaan. kita menceritakan tentang keadaan. Kayaknya nggak ada harganya ya? Buku zaman dia jadinya gitu, tapi ngomongin tentang keadaan hari ini. Kontekstual. Jadi kita pusingi wong sugih ya. Pusingi wong sugih kalau tak kok wong tambah sugih tambah bebannya tambah gede gitu nih. Ya, beban sosialnya tambah gede, penyakitnya tambah akeh. Gitu. Padahal keberlimpahan sudah Iya, ada. padahal kan wong sugih kan hartane anak kan gitu. Apane anak kan juga. Kudune mah soal bahagia mah gampang lah ya. Kira-kira. Oh iya. Jadi karena ceritanya Marquesot mah anak lembaga. Coba bacain dong. Anak lembaga Pak Yayat, saya coba dibaca. yang menyebarkan angket pertanyaan tentang kebahagiaan. Kayak gitu. Jadi pertanyaannya kayak gini, anak lembaga gue tadi. Apakah Anda merasa hidup Anda bahagia? Pertamanya kayak gitu. Marquesot menjawab dengan tegas, ya. Ya. Apa bahagia sama dengan senang? Sama dengan nikmat, nyaman, enak, tentrem, gembira, dan seterusnya? Tidak, Marquesot. Tidak sama sekali. Enak, sedap, nyaman, itu termasuk tingkatan yang rendah. Ya, tingkatan yang rendah. Kita nyuruh foto, ngoporkan jelai, itu nyaman, tapi itu bukan bahagia. Jadi nanti. Ya. Yang ngintip wadon mandi, itu sedap. Sedap, tapi itu bukan bahagia. Oh iya. Bukan bahagia, sedap gitu. Nah, terus minum kopi kayak gitu. Oh iya. Bari Bari udut. Karo nyomot udut. Itu nikmat. Tapi itu nggak termasuk bahagia. Ya termasuk bahagia, cuma bukan bahagia. Kadarnya lebih rendah. Kadarnya lebih level. rendah. Iya. Terus Itu bahagia itu tinggi tarafnya, jadi Marquesot. Ya so gagal banget ya Marquesot ngomongnya. Kalau senang atau sedap ada lawan katanya, tapi bahagia tidak. Senang itu lemah karena bisa diubah menjadi benci atau sedih. Sedap itu lemah karena bisa diubah menjadi. lanjut Pak Yayat. Sedap itu lemah karena bisa diubah menjadi kecut. Iya. Sebab apa? Sudah Marquesot ya. Sebab apa itu? Sebab senang atau sedap bergantung pada kondisi objektif. Dia bersifat temporal, situasional. Bahagia itu abadi, kuat, perkasa, bahagia itu, dan tak bisa diubah. Sebab bahagia bergantung pada sikap batin, bergantung pada cara seorang mengolah mentalnya dalam menghadapi kehidupan. Mentalnya kuat, mengolah gitu. Sekuat-kuatnya mental, gembur terus ya ada gendung. Makanya gue, ya tetap orang bahagia. Makanya gue, terus bahagia itu sih bisa ngolah mentalnya, berbicaranya dia meskipun dalam situasi sulit. Ya, next. Terus ada pertanyaan apa gue suara apa? Suara kebahagiaan. Nah, pertanyaan mana nih kira-kira teh? Apakah ada alat untuk mencapai kebahagiaan? Coba dengar Mas itu dengan kata top. Cinta. Bisa Anda jelaskan? Begini. Nih. Ya, ceramahnya kayak Profesor Marquesot.
cinta kualitasnya sejajar dengan bahagia, dengan ruh dan diri. Ruh itu inti kemakhlukan manusia. Ruh tidak ada laki-laki, tidak perempuan, tidak wanita. Ya utuh. Ini maksudnya. Bahagia hanya bisa dicapai oleh pengolahan ruh. Karena ruh juga tidak lelaki, tidak wanita. Bahagia pun tidak antagonistik. Tidak ada lawan katanya, dia utuh. Ya. Nah, terus Marco ngomong ya. Lanjut masih. Dimensi yang lebih luar dari ruh adalah jiwa. Pada dimensi jiwa baru ada potensi kelelakian dan potensi kewanitaan. Kemudian dimensi yang paling luar dari manusia adalah badan, awak. Pada badan terjelaskan lembaga laki-laki dan lembaga perempuan. Ya, statusnya. Tuh, gender, gono. Ya. Tapi sebenarnya setiap lelaki itu punya unsur kewanitaan. Ya, feminisme. Dan setiap wanita punya unsur kelelakian. Ya. Makanya anak baik-baik bisa jadi wadam. Oh, Bisa jadi wadam. Wadam Itu apa? karena unsur kelelakian atau kewanitaannya. Wadam itu kayak semacam berganti lah, kayak gitulah. ya. Apalah. Disuburkan secara tidak setia pada kodrat kebadaniahannya. Kebadaniahan. Oh, ya, kodrat kebadanian. Ya, meskipun dua manuk, kayak gitu, dua idolanannya boneka kayak kan jadi Ya. mulai Dan sebaliknya. dan sebaliknya. Ya. Nah, sekarang kita hubungkan soal bahagia, senang dan seterusnya itu Menarik, tadi. ya, betul. Ya kan? Korelasinya gimana? Sambungannya. Seperti ada friksi antara laki-laki dan wanita, maka ada juga konflik antara senang dan benci. Senang benci. Oh iya. Ya. Masih ada perbandingannya senang ya. Antara sedap dan kecut, antara nyaman dan sumpek dan seterusnya. Tapi dalam kehidupan tak ada konflik. Di dalam kebahagiaan itu bukan ada konflik. Dalam kebahagiaan tak ada konflik. Seperti juga dalam cinta, tak ada konflik. Cinta orang ada konflik gue. Yang masih anak konflik berarti cuma baru sekedar senang, nikmat, Ya. dan masih level-level bawahnya. Level kisah lah itu. Bukan kebahagiaan. Bukan cinta. Misalnya kayak di contoh kita mungkin. Misal Misalnya sepasang kekasih, Ya. ya mudah-mudahan. Anda tidak senang pada kelakuan tertentu dari suami atau istrinya atau istri Anda ya. Tapi sementara itu Anda tetap mencintainya, gitu kan. Jadi senang itu bergantung pada keadaan. Kalau nek bojomu setia ya senang, nek ora setia ya ora senang kayak gitu. Ya kan? Lagi marah-marah, Ya. nggak suka ya. Ya lagi apa? Lagi Malas. gawe lara, Ya. gawe apa ya? Terus Ya, hal yang tidak mengenakan, orang tidak mengenakan. ya pasti. ya pasti Tapi tetap kesu, tapi kan tetap cinta. Ya. Kayak gitu loh. Tetap cinta. Jadi cinta itu dia tak digugurkan oleh keadaan apapun. Tidak. Ya. Karena tingkatan mutu cinta lebih tinggi daripada jiwa, di mana ada laki-laki dan ada wanita, dan ada senang dan ada benci. Jiwa gue. Nah, jadi ada pertanyaan mana nih? Apakah benci bukan lawan kata dari cinta? Ya kan? Pasti jawabannya bukan. Jawabannya bukan, benar. Ya, bacalah Khalil Gibran. Benci adalah cinta yang disakiti. Benci adalah cinta yang merasakan sakit. Tapi yang merasakan sakit itu ya tetap cinta namanya. Gitu. Jadi sekali lagi cinta itu utuh, kental, abadi seperti ruh. Kekal. Abadi. Seperti rasa bahagia itu sendiri, itu makhluk batiniah yang amat letaknya di sisi Allah. Subhanallah. Subhanallah. Bukankah Allah juga
tidak laki-laki tidak wanita, ya kan? Iya. Maka ketika dalam angket ada juga pertanyaan, apakah kebahagiaan ada hubungannya dengan kekayaan, kemiskinan atau status sosial dan lain-lain? Gimana itu jawabannya? Ya tentu tidak. Tidak tentu. Tidak tentu. Orang mesti. Orang mesti. Ya, santang tuh. Orang mesti. Belum tentu lah. Sing enak baik lah bahasanya lah. Iya. Menentukan kebahagiaan bukan kekayaan atau kemiskinan, melainkan bagaimana sikap mental dan sikap batin manusia terhadap kekayaan dan kemiskinan. Kembali ke poin awal mau. Iya. Ya wong kaya bisa senang, wong sugih bisa senang, tapi kan pria apa itu. Iya. Gitu. Selain ya jiwa contohnya kayak gitu, gimana sok war tuku mobil sing akeh-akeh sok. Kau harus beli mobil sebanyak-banyaknya, asal Anda tidak menjadi bergantung, diperbudak dan diatur hidup Anda oleh mobil itu. Ya kan? Kalau Anda diperbudak, pasti Anda jauh dari kans kebahagiaan. Usaha senang lah ya, pusing ya mau mikir restoran, mikir membengkel barang, mikir apa kan gitu. Wis pusing lah Ya, kurang baik duitnya. Kurang baik, gampang-gampang korupsi biasanya mah. Kurang baik pancai sama duitnya. Ya. Nah, kalau Anda mandiri, Anda merdeka dan sanggup mengatasi milik Anda, maka Anda lebih mungkin untuk bahagia. Kata ketua suku Amanot Tamatoa di Kajang, Sulawesi Selatan, orang menjadi bahagia kalau sudah tidak punya apa-apa lagi. Artinya, Iya. Artinya, Bukan tidak punya orang tua apa-apa. artinya Dia tidak dibebani oleh berbagai macam kebergantungan. Semua miliknya sudah ia pasrahkan kembali kepada Allah lewat fungsi-fungsi sosial. Kayak gitu. Untuk kebermanfaatan ya. Bermanfaatan masyarakat. Oke. Gue mobil ya kan. Anda senyelang, gue mau rumah sakit, gue kenal, gue kayak gitu. Maka berbahagialah Imam Khomeini yang tak punya apa-apa, meniru Nabi Muhammad dan 4 sahabat beliau yang sudah meninggal. Juga tidak menuliskan apa-apa kan ya gitu. Ini jangan Nabi orang menulis apa-apa. Kasih jawab Pak. Itu paling tenang. Kita ini jauh lebih kaya jauh lebih kaya materi dibandingkan Muhammad. Tapi atau justru kita kalah bahagianya. Kita kalah bahagia. Tapi Nabi Sulaiman kan kaya raya, jadi si tukang takon teh. Ya, jawabnya enak banget. Ya, marilah kita tiru Sulaiman, mencari nafkah sebanyak-banyaknya. Sulaiman adalah orang yang kaya raya, kaya materi, kaya batinnya juga, ya kan? Jadi dia wis masuki, bisa ngolah batin, gitu aja. Ya kan? Bisa ngolah batin. Ini jelas mau kebahagiaan itu tentang pengolahan mental batin, kan kayak gitu. Kan? Peace of mind and soul. Iya. Kebahagiaan tidak bergantung pada kaya atau miskin, tapi bergantung pada sikap batin. Kan? Tuh, benar kan? Jadi boleh kaya, boleh miskin, asal sikap batinnya berorientasi ke cinta dan ruh. Sampung lah. Hatinya sih kaya ya. Iya, kaya hati lah, kayak gitulah. Tapi tetap untuk niru Nabi Sulaiman mau ya. Kita tetap niru Nabi Sulaiman ya, tetap lihat nafkah, lihat juga karena kita dua bocor, dua apa kan gitu. Ya meskipun kita bisa ngolah batin, bocor dengan kamu kan kita tetap baik, batinnya kita mau kan kayak gitu. Harta dalam genggaman, tapi tidak dalam. Iya, kayak gitu. Mantap jiwa, mantap Mas Botai. Selesai? Wis cerita dulu. Orang melihat paning.